Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam 24 jam sehari penuh pasti melakukan ibadah ini. Gak mungkin orang Islam tidak melakukan ibadah ini, yaitu adalah ibadah sholat 5 waktu. Tentunya di dalam ibadah sholat 5 waktu ada kewajiban-kewajiban sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apa gerangan kewajiban tersebut? Benar, yaitu adalah wudhu. Nah, dalam ibadah wudhu ini banyak sekali hal siri-siri, rahasia-rahasia yang belum terungkap oleh diri kita. Di sini dijelaskan bahwasanya man ahsanal wudu'a ahsana sholat. Barang siapa yang memperbagus wudhunya, memperindah wudhunya, melakukan sunnah-sunnah wudhu dengan sempurna, maka ahsana sholat, maka sholatnya juga akan ikut sempurna. Sholatnya akan khusyuk, sholatnya akan wusul, sholatnya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sholatnya bagus, sudah tentu dijanji di dalam Al-Quran, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat ini akan mencegah dia dari fahsya dan munkar, kemungkaran dan kejelekan. Waman ahsanaha ahsanahullahu umur dinihi wa dunyahu. Dan barang siapa, kelanjutan dari kalam tadi, dan barang siapa yang sholatnya bagus, subhanallah, Allah sudah mempersiapkan kebagusan baginya, yaitu urusan agama dan urusan dunianya. Allah juga akan memperbagus urusan agama dan dunianya. Orang kalau sholatnya bagus akan diperbagus sama Allah agama dan dunianya. Jadi urutan pertama, ketika orang itu wudhunya bagus, sudah pasti nanti sholatnya akan bagus. Dan ketika orang itu sholatnya sudah bagus, sudah pasti agamanya bagus, dan dunianya juga akan bagus. Dunianya akan dijaga sama Allah, hatinya akan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak butuh, sehingga dia itu menjadi orang kaya. Apa tarif dari orang kaya? Yaitu orang yang tidak butuh apa-apa. Jadi orang yang sholatnya bagus akan diperbagus oleh Allah urusan agama dan dunianya. Namun inti pokok dari pembahasan ini apa? Yaitu adalah sir rahasia yang satu ini yang sangat luar biasa. Sedikit tapi sangat luar biasa sekali fadilahnya. Yaitu man qara'a ayatal kursi ba'dal wudu'i. Barang siapa yang setelah wudhu membaca ayat kursi, yu'to sawaba arba'ina aliman, dia akan diberikan sebagaimana pahalanya 40 orang alim. Subhanallah, begitu luar biasa sekali. Di Quran Allah berjanji bahwasanya orang alim diangkat derajatnya setinggi-tinggi mungkin. Karena apa? Karena di dalam kitab pernah dijelaskan, tidurnya orang alim itu lebih bernilai dibandingkan ratusan rakaat ibadahnya orang yang ahli ibadah, tapi dia tidak alim atau dalam artian bodoh. Kenapa kok bisa tidurnya orang alim itu nilainya lebih tinggi? Karena orang alim tersebut ketika sebelum tidur, dia niat untuk ibadah. Dia niatkan untuk bisa beribadah kepada Allah dan niat-niat yang telah diniatkan oleh para aslafus soleh, sehingga sejak dia menutup mata, nilai pahala terus mengalir untuknya. Dan kenapa orang ahli ibadah yang bodoh tadi, padahal dia sedang ibadah, sedang melakukan sholat ratusan rakaat, tapi kalah nilainya dengan orang alim tadi? Karena orang bodoh tadi tidak tahu ilmu. Karena orang bodoh tadi wudhunya saja sudah tidak sah, apalagi sholatnya. Maka apa yang dia kerjakan
hanyalah sia-sia belaka. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia belajar terlebih dahulu, memperbaiki wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, fardu-fardunya, baru memperbaiki ibadahnya. Lah, orang yang cuma membaca ayat kursi setelah wudhu, dia akan mendapatkan pahalanya 40 pahalanya orang alim. Bayangkan, tidurnya saja berpahala, apalagi ibadahnya orang alim, apalagi ngajinya orang alim. Sudah tentu kalau orang alim siang dan malam pasti ibadah. Nah, ini bukan cuma satu, tapi 40 ibadahnya orang alim. Subhanallah, hanya dengan amalan membaca ayat kursi setelah melaksanakan wudhu, kita akan mendapatkan pahalanya 40 orang alim. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.